Justin Hubner akan bisa tampil saat Indonesia melawan Guinea pada perebutan tiket Olimpiade Paris. Menanti daya jelajah Nathan Cho. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi laga hidup mati melawan Guinea, wakil dari zona Afrika, dalam memperebutkan satu tiket menuju Olimpiade Paris. Tim nasional Indonesia sudah berangkat dan tiba di Prancis, di Paris, untuk menjalani persiapan lebih intensif lagi, ya, karena suhu di sana informasinya berkisar antara 10 sampai 15 derajat, jadi cukup dingin di sana dan sangat berbeda dengan suhu yang ada di Indonesia. Jadi para pemain perlu adaptasi lebih untuk tetap menjaga kebugaran dan stamina saat bermain nanti. Terus kemudian update news juga berkaitan dengan siaran langsung. Setelah PSSI memohon kepada FIFA agar tim nasional Indonesia atau laga pertandingan ini bisa disiarkan langsung oleh TV nasional, akhirnya dikabulkan dan RCTI akan menyiarkan secara langsung pertandingan ini pada hari Kamis 9 Mei 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Update news lagi sesuai atau mengutip dari apa yang dikatakan asisten pelatih tim nasional Indonesia U23 Coach Nova, mengatakan bahwa akumulasi kartu kuning Justin Hubner ada pemutihan sesuai regulasi. Artinya adalah Justin Hubner akan bisa tampil saat Indonesia melawan Guinea pada perebutan tiket Olimpiade Paris. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya, sebelum lebih jauh kita membahas tentang tim nasional Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang membuat tim nasional Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Guinea? Kalau saya melihat kesempatan itu ada, peluang itu ada, dan kualitas para pemain, kualitas pertandingan, kualitas permainan juga hampir setara. Bahkan perjalanan tim nasional Indonesia dan perjalanan Guinea ini perjalanannya hampir sama, ya, hampir sama. Sama-sama tim debutan, sama-sama melenggang sampai semifinal, sama-sama urutan keempat. Jadi tidak ada yang ditakutkan dari lawan yang satu ini. Saya melihat ada 5 hal. Yang pertama adalah berkaitan menanti duet Justin Hubner dengan Elkan Bagot. Jika kedua pemain ini nanti bisa diturunkan secara bersama-sama dalam kondisi fit, bugar, sehat, ya, maka pertahanan tim nasional Indonesia akan jauh lebih tenang, jauh lebih bisa mengontrol, jauh lebih bisa mengantisipasi serangan dari Guinea. Baik serangan dari udara, ya, bola-bola lambungnya, bola-bola crossingnya, ataupun permainan individu para pemain Guinea. Terus kemudian juga bisa jadi one to touch yang akan diterapkan oleh permainan Guinea akan bisa diredam sangat baik oleh kedua pemain ini. Dan kedua pemain ini sudah kita kenal dan punya jam terbang level Eropa. Jadi tidak ada yang ditakutkan mengenai apa yang dimiliki oleh Guinea, karena tim nasional Indonesia juga punya benteng yang sangat kuat bernama Justin Hubner dan Elkan Bagot. Terus kemudian yang kedua yang membuat tim nasional Indonesia bisa memenangkan pertandingan adalah menanti daya jelajah Nathan Cho. Nathan Cho kita ketahui bersama bermain sangat baik di posisi gelandang bertahan saat perhelatan Piala Asia U23 kemarin, ya. Dan ini jika nanti Nathan Cho bisa berkontribusi hal yang sama, saya yakin lini tengah tim nasional Indonesia juga akan bisa mengontrol, mendominasi.
minimal tidak menjadi bulan-bulanan, duel-duel di lini tengah, baik duel udara, perebutan bola bawah dan sebagainya, kontrol bola dari para pemain tim nasional Indonesia, keluar dari pressingnya, dan itu hal yang bisa dikontribusikan oleh Nathan untuk bisa mengontrol lini tengah. Dan kita ketahui bersama, daya jelajah Nathan di lini belakang, lini tengah, samping kanan, samping kiri, lini depan, itu nanti akan bisa jadi penyeimbang bagi para pemain timnas yang lain. Dan kita harapkan Nathan Cho on fire pada pertandingan nanti, sehingga akan bisa berkontribusi lebih untuk timnas dan membuat tim nasional Indonesia menang. Terus kemudian saya melihat yang bisa memenangkan pertandingan nanti juga faktornya lemparan ke dalam Arhan. Jika nanti ada Elkan Bagot, ada Justin Hubner, artinya ada pemain-pemain jangkung tinggi badan di atas rata-rata yang akan bisa menyambut bola dari Arhan Pratama. Dan ini sangat penting. Skema ini sudah sering dilakukan. Bahkan juga bisa jadi ini sudah diantisipasi oleh pelatih dari Guinea, akan tetapi ya lemparan ke dalam di dalam pertandingan itu kan dinamis. Meskipun sudah diantisipasi, saya yakin celah-celah itu ada, dan Sintayong juga bisa jadi akan menerapkan titik-titik orang yang menyambut umpan atau menyambut lemparan ke dalam, terus kemudian beberapa titik pemain ditempatkan di area mana juga akan bisa didinamiskan sehingga susah untuk ditebak. Dan bisa jadi ini nanti juga akan menjadi kartu as bagi tim nasional Indonesia dalam upayanya memenangkan pertandingan. Terus kemudian yang keempat adalah gaya permain khas timnas. Umpan pendek merapat diakhiri sprint pendek. Ya, ini bisa jadi yang tidak dimiliki Guinea. Jadi salah satu gaya khas permainan Indonesia yang kita bisa lihat bersama saat pertandingan perhelatan Piala Asia U23 adalah one to touch segitiga diakhiri sprint pendek. Dan ini biasa dilakukan oleh Nathan Cho, Marcelino, Rafael Struijk, ya, segitiga box to box ini, atau di sisi lain ada Witan, terus kemudian Marcelino dengan Rafael Struijk, atau dengan Ivar Jenner dan sebagainya. Dan ini bisa sangat dimanfaatkan betul nanti, karena sprint pendek itu suatu keistimewaan, ya. Jadi itu nanti yang kemudian tahu-tahu berada di depan, tahu-tahu menerobos, tahu-tahu one on one dengan penjaga gawang, dan itu harus bisa dimanfaatkan betul oleh tim nasional Indonesia dalam upayanya memenangkan pertandingan. Terus kemudian yang kelima adalah mentalitas bermain. Siapa sangka tim nasional Indonesia mampu melaju sejauh ini? Publik, netizen, masyarakat pecinta sepak bola Indonesia tidak membayangkan tim nasional Indonesia bisa sampai ke semifinal. Bahkan satu-satunya orang yang percaya diri itu adalah Sintayong kemarin. Sintayong setelah dikasih target 8 besar, ternyata beliau mempunyai insting yang sangat kuat, semifinal mampu kayaknya, dan itu terjadi. Dan ini juga sama, Sintayong mengatakan optimis menatap laga tim nasional Indonesia melawan Guinea, dan optimismenya Sintayong itu tenang. Ya, artinya ya segala sesuatunya sudah dipersiapkan, bahkan beberapa pemain baru juga sudah mulai dipanggil. Dewangga ini sudah mulai terbang ke Perancis, ya, guna memperkokoh lini pertahanan atau gelandang bertahan yang bisa dikontribusikan nanti, sehingga tim nasional Indonesia akan jauh lebih baik. Mentalitas, semangat juang, dan keinginan untuk memenangkan pertandingan menjadi faktor kunci non teknis bagi tim nasional Indonesia.
Jika itu melebihi dari apa yang dimiliki Guinea, bisa jadi Guinea akan keteteran menghadapi tim nasional Indonesia. Tunjukkan cakarmu, wahai Garuda Muda, agar bisa terbang lebih tinggi menuju Olimpiade Paris. Itu mungkin yang nanti akan kita bisa tergambar ya dalam pertandingan nanti, daya jelajah, semangat juang, ketenangan, dan keinginan untuk memenangkan pertandingan, optimisme, percaya diri, itu nanti yang akan kita tunggu-tunggu. Seperti halnya tim nasional Indonesia mampu membekuk Australia, mampu menggunduli Yordania, dan mampu memulangkan Korea Selatan dalam perhelatan Piala Asia U23 kemarin. Ya, saya pikir ini modal berharga, momentum itu ada dan harus bisa dimanfaatkan. Kita nanti akan update lagi ya beberapa hal berkaitan dengan tim nasional Indonesia, baik sebelum laga maupun sesudah laga, dan semoga saja tim nasional Indonesia mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, mengunci satu tiket Olimpiade Paris. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.